Hari ini kita akan belajar tentang pengorbanan. Saya percaya semua kita nggak akan suka mendengar kata berkorban. Tapi saudara, hidup tanpa pengorbanan itu justru mati. Aneh bukan? Saya ulangi. Mendengar kata berkorban, pengorbanan, wajar kalau semua kita tidak suka. Karena ngeri. Tapi saudara, hidup yang tanpa berkorban itu justru malah mati. Aneh bukan? Masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, justru akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa rela kehilangan nyawanya, maka dia akan mendapat hidup. Nah, itu Tuhan Yesus yang berkata. Bahkan Tuhan Yesus tidak hanya berkata, tetapi Tuhan kita melakukan. Dia menjadi korban. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12, nanti kita akan buka. Di situ kita melihat konsep pengorbanan yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus berkata, satu biji, entah biji apa saja, biji durian, biji pepaya, biji tomat, biji rica, cabai, ya biji kemangi, biji apa saja. Ini kata Tuhan Yesus, kalau tidak mau jatuh ke tanah dan mati, bahkan membusuk, biji-biji itu membusuk kalau di tanah, maka dia tetap satu biji saja. Nah, itu yang Tuhan Yesus katakan. Nah, sampai di 2 ayat ini, maka kita harus berkeputusan supaya bisa hidup. Maka ayo kita berkorban, menjadi korban dan dikorbankan. Wah, cepat sekali Pak Filipus. Lihat ya, Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. AYT. Dengan sesungguhnya, aku mengatakan kepadamu, kecuali biji gandum jatuh ke tanah dan mati, biji itu tetap satu saja. Tetapi jika biji itu mati, berkorban, ia menghasilkan banyak buah. PS-nya, ya, sungguh benar kataku ini. Kalau sebutir gandum tidak ditanam ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap tinggal sebutir. Tetapi kalau butir gandum itu mati, baru ia akan menghasilkan banyak gandum. TSI-nya, aku menegaskan kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Apa yang segera terjadi padaku dapat digambarkan seperti sebutir biji gandum. Nah, ini lebih jelas ya. Apa yang akan terjadi padaku apa yang segera terjadi padaku dapat digambarkan seperti sebutir biji gandum. Nah, Tuhan Yesus sedang menceritakan persiapan dia untuk mati, jadi korban, untuk menghasilkan banyak gandum. Biji itu harus ditanam dan mati, baru bisa tumbuh dan menghasilkan banyak bulir. Kalau tidak demikian, ya biji itu akan tetap satu biji saja. Nah, FAYH-nya Filipus, FAYH-nya. Ya, kita lihat ya, ini tulisan ya FAYH. Ini Pak Joko komen, benar. Pengorbanan gak semua orang suka. Dalam diskusi di WA group pun terjadi. Beberapa orang leave group karena bicarakan pengorbanan, mengenolkan rekening. Ini fakta, padahal ini masih diskusi, belum praktek. Nah, ya, masih diskusi aja sudah takut, apalagi udah jawab praktek. Yesus menjawab, Yesus menjawab bahwa waktunya untuk kembali kepada kemuliaannya di surga telah tiba. Ia berkata, aku harus jatuh dan mati seperti sebutir biji gandum yang jatuh di tanah. Kalau aku tidak mati, lihat ya, FAYH ini. Kalau aku tidak mati, aku hanya seorang diri. Hanya sebutir biji saja. Tetapi kematianku akan menghasilkan banyak biji gandum yang baru. Satu panen hidup baru
yang banyak sekali. Wuih, Evaya-nya ya, firman Allah yang hidup ini jelas. Ya, tetapi kematianku akan menghasilkan banyak biji gandum yang baru. Satu panen, hidup baru yang banyak sekali. Nah, saudara, kata mati di sini bukan mati kehilangan nyawa terus dikubur, bukan. Tapi berkorban. Oke, ya. 15 Februari 2023. Catat tanggal itu. 15 Februari 2023. Adalah contoh bentuk pengorbanan yang real, yang nyata. Sehingga bukan cuma Indonesia yang gempar, tapi dunia. Ada apa itu? Aneh ya. Kasus Verdi Sambo itu aneh. Anehnya adalah dari sekian terdakwa itu bisa mengerucut, tahu ya kata mengerucutnya? Mengerucut kepada satu terdakwa, yaitu Eliezer, ya, atau Icat panggilannya. Seru bukan? Aneh. Nah, saudara, belum pernah terjadi loh di dalam sejarah pengadilan di Indonesia. Ya, kalau saya boleh katakan, kekuatan Icat Eliezer ini sangat kuat. Nggak tahu itu bagaimana seorang Richard Eliezer kok bisa menyedot perhatian segitu banyaknya bangsa Indonesia bahkan dunia. Bahkan belum pernah terjadi dalam peristiwa pengadilan di Indonesia. Ada di samping netizen, netizen tuh hebat terus saudara, ya toh, makin tuh hati-hati ini, ya di zaman orang semuanya punya HP, apa-apa bisa direkam, orang nggak bisa lari dari peristiwa itu, ya toh. Nah, sampai ada 120 akademisi, profesor-profesor, doktor-doktor yang sebagian sudah pensiun dan mereka-mereka itu bukan bagian hukum. Ya, ilmu yang mereka miliki itu bukan bagian hukum. Sudah tua-tua. Saya juga kaget. Aduh, apa istilah hukumnya ya, bahasa Latinnya itu, saya nggak ngerti. Loh, 120 akademisi, orang-orang sudah sepuh, bisa mendukung Icat untuk diadili dengan adil. Itu aneh. Nah, ini dia. Kalau tidak ada seorang pengacara yang mau berkorban untuk tidak dibayar, bukan emeritus. Itu loh istilah hukum itu, Kristo, susah bacanya itu, ya. Jadi orang-orang yang mensupport. Kalau emeritus pensiun, ada istilahnya saya lupa. Nah, kalau tidak ada seorang pengacara yang mau berkorban, apa sih korbannya pengacaranya Icat yang namanya Roni Talapesi? Korbannya satu, nggak dibayar. Masih ingat pengacara sebelumnya, sebelum keluarga Lumiu menggantikan, ya, kan minta bayaran. Nah, karena ada yang berkorban. Nah, sampai saya berkata kepada istrinya Roni Talapesi ini, ya, saya bilang, Lia, sejak 15 Februari kemarin, maaf ini, bukan pro bono lain, itu yang akademisi, Joy, bukan istilah Roni. Saya bilang kepada istri, Lia, lihat, maaf ini, sejak 15 Februari yang lalu, semua media menampilkan di samping wajah Icat tentunya, wajah Roni Talapesi. Sampai saya berkata pada istrinya, lihat itu, wajah Jokowi presiden kita mundur, wajah Roni tampil di semua media. Hebat bukan? Karena ada yang mau berkorban, tidak mau dibayar. Ingat, berkorban tidak perlu mati kehilangan nyawa, tapi siap nggak punya uang, itu berkorban. Ayo kita lihat lagi supaya yang belum tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat. 1 Yohanes 3:16. Saudara, semua kita sangat hafal Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia, 1 Yohanes ya, sehingga diberikannya Yesus itu. Betul, ya.
Betul ya Freli? Ini anak saya Mbak dari Medan itu. Tapi di surat 1 Yohanes 3 ayat 16. Luar biasa. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita berkorban untuk saudara-saudara kita. AYT. Beginilah kita mengenal kasih. Yaitu bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Jadi kita juga harus menyerahkan hidup kita. Harus. Untuk saudara-saudara kita yang lain. BS. Dengan jalan inilah kita mengetahui cara mengasihi sesama. Ya, keren BES-nya. Dengan jalan inilah kita mengetahui cara mengasihi sesama. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Sebab itu kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. TSI. Dengan cara inilah kita mengenal arti kasih. Kristus sudah mengasihi kita hingga mengorbankan dirinya demi kita. Karena itu, hendaklah kita pun rela berkorban demi saudara-saudara kita. Saya ulangi, karena itu hendaklah kita pun rela berkorban demi saudara-saudari kita. FIA-nya, kita lihat ini. Nah ini berkorban. FIA, ya. Kita mengenal arti kasih yang sejati dari teladan Kristus yang telah mati untuk kita. Karena itu kita pun patut menyerahkan nyawa kita untuk sesama kita. Pertama kali saya belajar ayat ini, saya pikir, loh Tuhan apa enggak rugi? Setelah kami siap jadi korban kan mati. Ternyata tidak. Apa yang harus kita korbankan? Lihat ayat 17. Wih, Papa kita luar biasa. Betul, ini ada Pak Pendeta dari Riau. Puji Tuhan, dahsyat kebenaran firman Tuhan ini. Betul. Nah, lihat jawabannya. Nyawa kita yang perlu dikorbankan itu bukan nyawa terus kita mati, terus dikubur. Ternyata tidak. Lihat ayat 17 di 1 Yohanes 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Tuhan dapat tetap di dalam dirinya? Namun apabila orang memiliki harta duniawi, ya kita semua tahulah harta duniawi itu apa ya, uang, dan melihat saudaranya sedang membutuhkan, tetapi menutup hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana mungkin kasih Tuhan ada di dalam dirinya? PS. Ya. Kalau seorang yang berkecukupan melihat saudaranya berkekurangan, tetapi tidak mau menolong, haleluya, dari Washington DC, tetapi tidak mau menolong saudaranya itu, bagaimana orang itu dapat mengatakan bahwa ia mengasihi Tuhan? Kalau ada di antara kita yang berkecukupan harta duniawi, lalu melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi dia menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, berarti dia belum mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan yang membuat kita mampu mengasihi sesama. Coba lihat ini, ya, penjelasan Pak Joko. Apa itu? 1 Yohanes 3 ayat 16 bahasa asli menyerahkan mempunyai arti lay aside money, menyisihkan uang. Puji Tuhan, itu dia. Jadi kalau kita nggak berkorban, nggak ada gunanya. Walaupun kita punya uang banyak. Dari siapa ini? Siarus. Pengorbanan Tuhan Yesus adalah pengorbanan yang paling agung daripada pengorbanan yang terdapat di muka bumi ini. Betul. Tapi ayo Remi, kita lanjutkan pengorbanan itu ya. Nah inilah bukti. Ternyata menyerahkan nyawa itu bukan mati. Tapi menyerahkan uang kita. Sebab hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi. Ya FIA-nya sekalian Filipus.
Yang pernah berkata, sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Berarti uang itu memang nyawa. Nah, bahkan para penodong, para perampok zaman dulu, kalau nodong orang kan harta atau nyawa, harta atau nyawa. Perampok aja ngerti, masa kita anak-anak Tuhan nggak ngerti bahwa uang itu adalah nyawa kita. Jikalau seorang menyebut dirinya Kristen, waduh, tajam sekali ini. FYH. Jikalau seseorang menyebut dirinya Kristen dan serba cukup hidupnya, melihat sesamanya dalam kekurangan, tetapi ia tidak mau membantunya, bagaimana mungkin kasih Tuhan ada di dalam dia? Nah, jadi saudara, menyerahkan nyawa, berkorban itu yang pertama kali, jangan pelit. Wah, awas ini. Kalau ada orang pelit, langsung pura-pura tuli. Apa itu tadi? Awas begitu. Jadi belajar untuk berkorban menjadi jawaban buat banyak orang yang ada di sekitar kita. Itu yang Tuhan inginkan. Oke, saya nyimpang dulu. Siapa yang sering sulit membuat keputusan atau mengambil keputusan tentang apa saja? Saya ulangi. Siapa yang pernah atau sering mengalami kesulitan ketika mengambil apa saja, memutuskan apa saja? Jawabannya ada di sini, jangan tersinggung, tapi ini fakta. Orang yang sulit mengambil keputusan, penyebab terbesarnya karena orang itu pelit, tidak mau berkorban. Contoh, minggu lalu saya pulang ke Nabire bersama seseorang yang belum pernah ke Nabire. Nah, sampai di bandara kami sudah timbang, ya, koper kami, barang-barang kami sudah timbang. Itu 20, yang satu 20,03, jadi bukan 23 kilo, bukan. Yang satu 20,06. Itu timbangan di bandara, tetapi bukan yang tempat lapor tiket. Nah, setelah kami timbang, karena saya tahu dari Jakarta ke Nabire 1 kilo kelebihan bagasi, ngeri saudara. Itu 270.000 1 kilo. Saya nggak tahu kenapa ini yang ngatur mahal segitu itu siapa. Karena saya sudah tahu, jadi saya nggak mau nimbang lebih. Akhirnya kami wrapping. Karena dua koper ini, yang satu resletingnya rusak, yang satu nggak ada kuncinya. Dua-dua nggak ada kunci. Udah toh? Nah, begitu sampai lapor. Ternyata masing-masing koper menjadi 21 kilo. Bahkan ada yang lebih. Wah, saya tawar-menawar nggak bisa, ya udah. Nah, ini anak saya bawa kaget. Mahal sekali. Jadi untuk kelebihan 2 kilo kami harus bayar 540.000. 500 lebih. Hanya 2 kilo saja. Nah, logikanya, ya sudah keluarin aja barangnya. Karena petugasnya bilang keluarin aja Pak. Cuma 2 kilo. Toh anak bapak nggak bawa tentengan banyak. Lah maksud saya, aduh ribetnya. Memang kalau saya buka wrappingnya, toh cuma bayar 50.000 kok. Jadi cuma 100.000 saja. Tapi masalah saya tuh nggak mau ribet. Ngongkar lagi, lapor lagi, antrinya panjang. Ya udah, saya bayar saja. Walaupun ya sedikit sakit hati ini. Masa 2 kilo aja bayar 540.000? Nah, itu dia. Jadi orang yang sulit mengambil keputusan itu orang yang pelit, terlalu banyak pertimbangan. Maka itu contoh ya, jangan tersinggung apalagi marah. Kalau ada orang belanja cuma 1-2 hal tapi lama sekali. Lamanya itu karena milih dan banding-bandingkan harga. Biasanya itu orang pelit. Maaf, jangan tersinggung, tapi tersenyum saja. Kalau saudara orangnya.
Maka itu jadi lama sekali milih, mempertimbangkan, bandingkan. Mungkin harga di toko sebelah jadi lebih murah, atau mungkin di pasar sebelah lebih murah, atau di mall lain lebih murah. Nah, muter-muter di situ. Ada yang komen lagi, berkorban apa saja, harta ataupun waktu, itu sesuatu yang murni di mata Tuhan. Ayo kita belajar melakukannya dalam sisa hidup yang ada. Setuju? Kenapa Pak Pendeta Fani tertawa? Ya, jadi orang yang pelit itu kalau belanja pasti lama, maaf. Karena nggak mau berkorban. Nah, apa kata nggak mau berkorban? Nggak mau rugi. Betul toh? Nggak mau rugi. Maka itu nimbang-nimbang terus sampai lama sekali. Saudara, ternyata untuk mengalahkan setan, bukan dengan doa puasa, ya pakai kencerotan, anggur perjamuan, minyak urapan, pret, setannya berkata begitu. Setan kok dikencerotin air, apaan? Atau pakai bendera-bendera, banner-banner yang dikipas-kipaskan. Alah, kayak wayang Cina saja, apa-apaan itu. Ternyata membuat setan KO dan tidak berdaya. Kalau saudara dan saya siap berkorban, jadi korban dan dikorbankan, dan bentuknya pengorbanan. Catat itu baik-baik. Maka itu mulai hari ini, ayo kita hidup sesuai dengan pemerintah yang luar biasa. Ya, menjual-jual juga, oke ya, Armando tarikan. Ya. Jadi kalau kita siap berkorban, dan setan tahu, setan itu nggak akan dekat. Kegembiraan dan akan kasih akan menjadi milik kita ketika kita dapat menderita. Oh, ini dari Lapas Pasuruan. Saya mau baca tulisannya. Kegembiraan akan kasih akan menjadi milik kita ketika kita dapat menerima penderitaan orang lain dan menyokong mereka untuk menikmati keindahan kasih Tuhan. Betul, dari Lapas Pasuruan. Ya, jadi siapkan diri. Begitu setan tahu, ya, bahwa saudara dan saya siap dikorbankan, siap menjadi korban, dan siap berkorban, nggak usah doa puasa, nggak usah ngusir-ngusir setan, nggak usah nengking-nengking, nggak usah. Kalau setan tahu saudara dan saya siap jadi korban, siap dikorbankan, siap berkorban, otomatis setan nggak berani dekat kita. Kenapa setan nggak berani dekat kita? Karena setan berkata percuma. Ya, semua shalom semuanya. Dan selamat berbahagia selalu bagi kita yang mendengar firman Tuhan. Amin. Ini dari Maluku, Barat Daya. Puji Tuhan untuk itu. Jadi keren ya saudara, kalau kita mau hidup seperti yang Tuhan inginkan. Maka itu, maaf, jangan tersinggung. Kalau masih ada di antara kita yang kok sering didekati setan, ya maaf. Kalau ada di antara kita yang sering didekati setan, bahkan sering kesetanan, wih, kok nggak enak betul. Pasti orang itu sahabatnya setan, karena pelit, tidak mau berkorban. Bukan saksi ahli, Ellen, yang Papa katakan itu loh, istilah 120 akademisi dan istilah mursai apa ya? Bukan saksi ahli, ya, dalam istilah Latin waktu itu dinyatakan, ya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi kalau ada di antara teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang selalu diganggu setan, selalu didekati setan dengan bentuk apa saja, maaf, jangan-jangan dia sahabatnya setan karena pelit, tidak mau berkorban. Pokoknya mulai hari ini pegang firman ini. Orang yang tidak mau dikorbankan, tidak mau jadi korban, dan tidak mau berkorban, itu pasti sahabatnya setan. Pasti, nggak usah didebatkan lagi. Orang yang suka berkorban, setan nggak berani dekat-dekat. Tuhan memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Yahweh, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Wih, hebat. Ini Mazmur 15 ayat 4. Ya, maka itu kasus
Persidangan Eliezer ini dahsyat. Dunia keempat. Yonas, besok ketemu Papa ya. Papa tunggu. Oke, nanti Papa kasih kabar. Nah, kalau kita melihat fakta ini, ada komen ini dari Riau. Orang pelit sahabat sibolis. Sahabatnya setan. Oh ini, terima kasih siuman. Nah ini loh, yang saya sebut 120 itu. Amicus curiae. Bacanya bagaimana? Terima kasih siuman. Amicus curiae. Ya, itu saya juga baru dengar istilah hukum. Ada seperti itu. Ya, oke JLP, Papa tunggu kapan kamu kena biring. Ya, jangan lama-lama mikirnya. Ayo, kamu siap berkorban. Nah itu. Orang yang susah berkorban, tidak mau jadi korban, dan tidak mau dikorbankan. Kalau mikir apa-apa, lama sekali. Nggak maju-maju. Oh, ada yang komen, kasihan sering didekati setan. Iya, karena pelit. Maaf ya. Nah, saudara, ini prinsip yang luar biasa. Ya. Tetapi orang yang suka berkorban itu musuh iblis, betul sekali. Ya. Oke, dari Medan ada komen. Setan takut ketika kita siap dikorbankan, menjadi korban dan berkorban. Dahsyat. Amin. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Orang pelit hatinya tidak selalu bergembira. Tidak bisa selalu bergembira. Betul. Karena orang pelit kenapa nggak bisa bergembira? Karena takut kekurangan, takut kehilangan. Ini dia. Ada yang tanya. Bagaimana lepas dari roh manipulasi dan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga sangat kuat dalam itu. Anak-anak yang jadi timid apa ya? Oke. Udah biarin saja. Ya. Orang-orang yang seperti itu susah dinasihati karena uangnya banyak dan sangat pelit dalam hidupnya. Biarin sudah. Biar jadi sahabatnya setan. Maaf, jangan tersinggung. Ada komen apa lagi? Iya. Betul. Itulah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Untuk memuliakan Dia hanya dengan satu cara. Siap jadi korban. Roma 12 ayat 1. Roma 12. Oh, Ibu Lili hadir juga. Rumah aman kok di sini nggak diacak-acak ya Bu Lili. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah sebetulnya kata mempersembahkan ini kurang tepat. Yang betul itu begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu menjadi korban. Korbankan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Wah, luar biasa. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi menurut firman Tuhan ini ibadah yang sejati bukan sekian jam kebaktian, sekian jam doa, sekian jam menyembah. Tidak. Ternyata mengorbankan tubuh. AYT. Oh, kenapa TL-nya? Oke ya. Oh ya, di terjemahan lama sudah kelihatan ya. Sebab itu ya saudara-saudaraku, aku mintalah kamu oleh sebab segala rahmat Tuhan, mempersembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, lagi kudus, yang berkenan kepada Tuhan, maka itulah ibadatmu yang patut. AYT. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Tuhan, aku memohon kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah penyembahanmu, penyembahanmu rohanimu. Ya, TIS saja, TSI. Berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Tuhan berbaik hati kepada kita, TSI-nya lebih jelas ya. Berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Tuhan berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikan hatinya itu
Janganlah lagi kamu mengikuti cara hidup. Tisu. Saya ulangi. Janganlah lagi kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Wih, keren. Tetapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Jadi terjemahan sederhana Indonesia diperjelas. Tetapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Ya Yahweh, aku mempersembahkan tubuhku sebagai korban bagimu. Walaupun sebenarnya kamu masih hidup, tapi jadi korban. Keputusan itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Yahweh. Dia akan memperbarui pikiranmu masing-masing. Oh, sampai ayat 2 juga berarti. Sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendaknya bagimu. Apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Kamu semua akan dimampukan untuk mengerti dan memilih apa yang baik, yang paling tepat, dan yang menyenangkan hati Yahweh. Luar biasa. Ini berkorban. Puji Tuhan, Friendly, sudah ada contoh ya. Enggak pelit. Ayo semua kita melakukan itu. Nah, inilah fakta dalam hidup kita. Ternyata memang berkorban itu luar biasa, saudara. Ya, itu bukan hal yang sulit. Tapi kita harus siap untuk menjadi korban. Bentar, ini ada nama Bima yang masuk. Apa ini? Cucunya Opa, anaknya Indra. Bima 4104. Kalau iya, salam ya Bima. Ya, ntar kamu siap ya dengan papamu ke Bung, ke Nabire, untuk belajar dan hidup baru di sana. Oke. Nah, jadi kalau kita mau hidup menjadi korban, dikorbankan dan berkorban. Itu indah, saudara. Hidup itu lebih ringan. Oh betul ya, ada di Instagram ini Bima. Nah, kalau kita takut berkorban, maaf, catat kalimat ini dari firman Tuhan. Kalau ada di antara kita masih takut jadi korban dan dikorbankan, berarti siap-siap jadi sahabatnya setan. Oh ya Yos, maaf, wadah lupa mengembalikan tempat makanmu itu. Ya. Oke, kita lihat Yohanes pasal 12. Ada kisah yang luar biasa. Dari ayat berapa ya? Lihat juga nanti yang Tuhan Yesus mulai bicara di perikop tadi, perikop yang biji gandum itu, Filipus, Yohanes 12. Ya, yang masih ingat berapa waktu yang lalu sudah agak lama kita pernah belajar ayat itu. Guten Morgen Yuli. Yuli jadi berkorban, jadi korban ya. Harus. Ayo ampuni suamimu. Ya, balik. Ya. Supaya Sam jadi anak yang hebat. Satu perikop aja bisa, Filipus. Oh ya. Bukan, ya ini turun lagi. Mulai ayat yang pertama. Mulai ayat bukan. Terus turun. 20 berapa itu? Nah ini stop. Mulai ayat 20. Yohanes 12 mulai ayat 20. Ini ada kisah yang unik sekali, saudara. Saya itu bertahun-tahun membaca ayat ini gak ngerti. Dengar ya, ini kisah. Yohanes 12 ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Saudara, Israel punya 7 hari raya. Yang terbesar itu hari raya Pondok Daun. Nah, itu wajib orang Yahudi dari negara mana saja pulang ke Yerusalem. Oh ini oleh nih, Bima Kalimantan Tengah. Papa kenal Papa di Surabaya dengan Cik Meyin, Ko Hendro. Oh lupa nak. Kamu kalau punya nomor WA Papa, WA ya. Bima, oke. Ya, makasih Fani. Nah, saya ulangi ya. Jadi di antara 7 hari raya yang dimiliki orang Yahudi,
itu ada satu paling besar, itu pondok daun. Memperingati mereka keluar dari Mesir. Ya, itu terbesar. Nah, itu wajib buat orang-orang Yahudi seluruh dunia pulang. Nah, saudara, dari sinilah Nabi Muhammad mengambil cara dari orang Yahudi untuk ke Mekah pada hari raya Kurban. Nah ya, sebetulnya hari raya haji itu hari raya Kurban. Ya, versi mereka Ismail yang dikorbankan. Dan itu wajib. Sedapat mungkin orang Muslim sedunia itu ke Mekah. Nah, seperti itu hari raya Pondok Daun. Ya. Ya, ini ya, Bima, Bapak kirimkan nomor WA Papa. Bentar, saya nulis dulu. Ya, itu Bima. WA Papa ya. Oke. Nah, ayo Filipus, belum selesai. Ayo. Nah, di antara mereka rombongan orang Yahudi dari banyak negara, ada orang Yahudi dari Yunani. Ayat 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus. Bukan Filipus yang di Tulungagung ini ya. Yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Nah, ini kisahnya unik sekali. Jadi, mumpung mereka sudah jauh-jauh jalan kaki loh zaman itu ke Yerusalem. Mumpung ya sudah sampai Yerusalem, mereka itu ingin ketemu Tuhan Yesus. Walaupun zaman itu belum ada sosial media kayak sekarang, walaupun Tuhan Yesus cuma 3,5 tahun di dunia, rupanya berita itu nyebarnya cepat, saudara, sampai kemana-mana. Nah, orang-orang Yunani ini dapat kesempatan bisa ke Yerusalem di hari raya besar mereka. Ya, wajar kalau mereka ingin jumpa Yesus. Sekalianlah, istilah pepatah Melayu, sekali dayung 2-3 pulau tercapai. Nah, sama seperti banyak orang kalau dari daerah-daerah dan bisa pertama kali ke Jakarta, maaf ya jangan tersinggung. Rata-rata mereka mumpung sampai Jakarta, ayo lihat Monas, ayo naik MRT, wajar bukan? Nah, seperti itu orang Yahudi dari Yunani. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Nah, ini unik. Yang belum pernah tahu supaya tahu mulai hari ini. Jadi Filipus dan Andreas itu menyampaikan kepada Tuhan Yesus, Guru, ada saudara-saudara kita dari Yunani ingin jumpa, mumpung mereka sedang di Yerusalem. Ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka. Ini loh jawaban Tuhan Yesus itu panjang sekali. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, Filipus, Andreas, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kalau saya terjemahkan dengan apa yang kita sudah belajar, barang siapa pelit, ya sangat menyayangi uangnya, ia akan kehilangan uangnya. Tetapi barang siapa tidak mencintai uangnya di dunia ini, ia akan, ada yang keluar dulu ya. Aduh, Tuhan Yesus tolong saudara kita ini. Ya, tetapi barang siapa tidak mencintai uangnya, hartanya di dunia ini, ia akan mendapatkannya untuk hidup yang kekal. Wah, luar biasa. Ini firman yang Tuhan Yesus tunjukkan, gitu ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia, ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Nah, coba saudara, kalau ini saya bilang ada ilustrasi seperti ini. Suatu hari ada tamu mencari kita, ya. Nah, kebetulan anak-anak yang ada di luar.
Terus bilang, "Pak, ada orang-orang itu cari papa itu." Terus kita menjawab sepanjang jawaban Tuhan Yesus tadi. Iya. Oh, oke, Armando, puji Tuhan. Kamu nulis itu ya, sesuai dengan fungsinya Pak Alberto jadi agen firman Tuhan. Baik. Nah, saudara, terus kita menjawabnya sepanjang itu tadi. Kira-kira anak kita bingung gak? Mendengar itu berapa ayat tadi ya? Kalau kita lihat jawaban Tuhan Yesus itu panjang sekali. Nah, padahal kan begini logikanya ya, kan begini. Kalau kita dicari seseorang ya, lalu pasti punya satu di antara dua jawaban. Coba perhatikan. Jawaban pertama gini, ya silakan masuk untuk ketemu. Tapi kalau kita tidak siap ditemui, pasti kita berkata, sampaikan. Nanti lain kali aja kita ketemu. Wajar gak? Kan cuma satu di antara dua jawaban. Tapi enggak loh. Tuhan Yesus jawabannya panjang sekali. Saya percaya kalau saya Filipus atau saya Andreas waktu itu hanya bilang guru, ada orang-orang Yahudi dari Yunani mau ketemu guru. Ternyata dijawab sepanjang itu. Kalau saya Andreas atau Filipus, saya cuma bisa garuk-garuk kepala. Terus saya ngomong apa ke orang-orang itu? Kira-kira gitu enggak, saudara? Tapi di sini kita melihat maksud Tuhan Yesus ada di ayat berapa Filipus? Yang biji gandum enggak akan kalau tidak mau jatuh ke dalam tanah. Itu jawabannya ternyata ada di ayat itu. Setelah kira-kira 7 tahun, saudara, saya itu berusaha mengerti Yohanes 12. Ini apa ini maksudnya? Dan setelah Papa di surga tahu, saya juga bingung. Ayat 24, catat ini. Maka itu terima kasih pada Pak Pendeta Jeffrey Siwu yang memilihkan kita tema hari ini berkorban. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika biji gandum itu mau mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Oh, dari Tanjung Raja baru bisa gabung, nggak apa-apa, asal dapat kesempatan ini. Jawabannya ada di ayat 24 ini. Begini ya, saya jelaskan. Filipus, Andreas, terima kasih Yongki. Saya akan baca terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sungguh benar kataku ini. Kalau sebutir gandum tidak ditanam ke dalam tanah dan mati, ini kan berkorban, busuk ya, jadi korban. Ia akan tetap tinggal sebutir. Tetapi kalau butir gandum itu mati, baru ia akan menghasilkan banyak gandum. Nah, jadi jawaban Tuhan Yesus begini, untuk disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang dari Yunani lewat Andreas dan Filipus. Begini ya, sampaikan kepada mereka. Saudara dengar, semua kita yang belajar, masuk ada berapa saudara, ada pendeta-pendeta hebat di sekitar saya ini sekarang, ya, dengar, semua kita harus belajar. Tuhan Yesus berkata gini, Filipus, Andreas, sampaikan kepada mereka, mereka nggak usah ketemu aku sekarang. Terus tunggu aku akan mati, dikuburkan. Nah, dari satu biji gandum yaitu aku, nanti akan tumbuh pohon gandum. Dari satu biji gandum yang siap berkorban dan mati, setelah dia jadi pohon gandum, dia akan mengeluarkan, saya nggak tahu ya, berapa ratus, berapa ribu biji gandum baru dari satu biji yang mau berkorban. Kira-kira saudara mengerti? Woi, ada komen ini. Seperti papa saya yang sudah mati dengan segala keinginan daging, jadi bisa menghasilkan banyak anak-anak rohani. Terima kasih Filipus untuk kesaksian ini. Saudara, memang biji gandum yang satu yang ditanam dan mati dan bisa jadi pohon gandum dan berbuah dengan sekian banyak gandum, pasti nggak bisa mirip persis ya
Tapi esensi gandumnya kan sama. Jadi Tuhan Yesus bilang kepada Filipus dan Andreas, jadi mereka gak usah ketemu aku sekarang. Mereka akan ketemu aku lewat kalian semua. Termasuk lewat saudara dan saya. Kalau kita mau menjadi korban, dikorbankan dan berkorban. Maka ada kehidupan yang muncul dari hidup kita yang mau mati. Ingat tadi 1 Yohanes 3, 16 dan 17. Jadi berkorban, menyerahkan nyawa bukan mati. Tapi mau ditanam. Dan tetap ada. Dan itu luar biasa. Hasilnya itu. Maka itu. Kalau saudara tidak mau dikorbankan menjadi korban dan berkorban. Justru saudara akan membusuk, maaf. Tapi membusuk hanya untuk diri sendiri. Dan tidak akan pernah menjadi pohon baru yang menghasilkan ribuan buah. Maka itu saya katakan dari tadi, orang pelit itu gak ada gunanya untuk hidup. Sebab orang pelit hanya berguna untuk dirinya sendiri. Dan kalau dia mati, ya mati untuk dirinya sendiri. Nggak mati untuk orang lain. Oke, kita buka Roma. Kitab Roma pasal 14 ayat 7 dan 8. Mudah-mudahan nggak salah. Betul, dari Nabi ada komen. Orang lain melihat Tuhan Yesus lewat hidup kita. Betul. Jika Kristus tidak mati, maka tidak ada orang-orang yang mau mempersembahkan hidup baginya. Roma 14. Mudah-mudahan betul. Ayat 7 dan 8. Ayo mulai hari ini saudara, kita hidup berani berkorban. Ya, jadi orang pelit itu akan matinya membusuk tapi gak menghasilkan apa-apa. Betul, ini ada komen ini dari mantan pramugari Garuda. Sangat betul, orang pelit gak ada gunanya sama sekali. Mengerikan. Ya, Roma 14 ayat 7 dan 8. Coba Filipus pakai berapa terjemahan sekaligus. Ya betul Hartono, kesimpulannya Tuhan Yesus berkorban untuk kita supaya kita menjadi korban seperti Yesus. Amin. Ya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Catat ini ya. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. AYT. Sebab tidak seorang pun dari kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. PS. Tidak seorang pun dari kita yang hidup untuk diri sendiri. Dan tidak seorang pun dari kita yang mati untuk dirinya sendiri. TSI. Tidak seorang pun di antara kita yang hidup atau mati untuk dirinya sendiri. FIA-nya. Sabar dulu. FIA. Kita sama sekali tidak berkuasa untuk hidup atau mati menurut kehendak sendiri. Ayat 8. Ayat 8. Ayat 8, ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Langsung TSI-nya aja. Filipus, TSI. Ya. Bila kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan bila kita mati, kita juga mati untuk memuliakan Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita melakukan segala sesuatu. Ya, kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Ini luar biasa. Oke, kembali sebentar ke ayat 7. Orang pelit harus membaca ini. Sebab jika kita
Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Nggak boleh egois. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Apa sih kesimpulannya? Roma 14 ayat 7 ini catat baik-baik. Ternyata orang egois dan pelit itu sedang bunuh diri. Loh, betul tidak? Apa arti kata mati untuk dirinya sendiri? Ya bunuh diri. Wah. Weh, Horas Amangutajulu. Ini gembala dari Medan. Betapa beratnya orang yang mau berkorban, apalagi dikorbankan. Ya. Bagaimana kita bisa dengan tulus mau dikorbankan? Karena kita terkadang gampang mengucapkan tapi susah untuk menerimanya. Gampang. Leo, jangan pelit, itu aja. Pokoknya orang pelit itu susah berkorban. Sulit. Bahkan untuk diri sendiri saja merasa kurang terus. Begitu ya. Jadi ingat, orang pelit, orang egois itu sedang bunuh diri. Ingat itu baik-baik. Jadi kalau saudara tetap ngotot, tidak mau berkorban, berarti saudara sedang mati buat dirimu sendiri. Oh, dari lapas Makassar sudah keluar. Ya. Oke ya. Nah, inilah kebenaran yang kita harus miliki dalam hidup kita supaya kita tidak mengizinkan setan menang atas hidup ini. Dahsyat sekali Tuhan itu. Ini ada yang tanya. Jadi untuk memberitahu orang yang pelit disuruh dengarkan khotbah ini. Justru yang orang pelit itu takut kok dengar saya khotbah karena saya sudah dikenal. Kalau khotbah tentang duit orang kaya itu orang paling takut. Ya coba saja ya yang mau kasih khotbah ini untuk orang pelit silakan. Tapi ayo kita jadi contoh untuk apa saja. Ya. Oi Lia, ini istrinya Pak Roni Talapesi gabung. Lia, jangan lupa ya paspornya Pak Om Tante Bapak Mamanya Ica diurus ya hari ini. Saudara mau lari kemana kita? Mau lari kemana? Oke, ayat yang terakhir. Supaya kita makin kuat dan tidak takut melakukan apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Kita ini lahir tidak bawa apa-apa. Jadi kita harus sadar supaya Tuhan dipermuliakan atas kita. Ya, kita lihat Galatia pasal 6. Galatia pasal yang ke-6 ayat 2. Inilah hukum. Aduh, ini ada komen dari gembala di Medan. Setuju ini Papa. Maaf, jangan tersinggung para teman-teman pengkhotbah. Jangan pintar berbicara untuk minta jemaat berkorban. Sedangkan para pendeta, gembala tidak mau berkorban. Banyak pendeta pelit. Maaf ya, yang pelit bertobat. Setuju. Setuju Bapak. Ini Petrus. Dengar ya, hamba-hamba Tuhan yang hanya minta jemaat berkorban tapi dirinya sendiri gak mau berkorban. Maaf. Saya cuma cerita ya saudara. Jangan. Tanggal 10 Februari yang lalu. Jadi tepat seminggu hari ini. Saya diundang oleh bagian kerohanian Kristen Polda Kalsel untuk berbagi. Nah, waktu saya lihat jadwal undangan, mereka minta saya mengajar 2 sesi. Ya udah, dimulai jam 10. Nah, kalau dimulai jam 10, 2 sesi berarti sampai lewat jam makan siang. Terus saya tanya panitia, maaf ini saya cuma tanya. Panitia nyiapkan makan siang gak? Aduh, Pak kami gak sempat. Karena kalau harus nyiapkan makan siang harus minta seizin Kapolda semua. Saya pikir kok ribet bener, tapi itu wajib. Karena mereka sebagai institusi. Terus saya bilang begini, gini aja dah. Coba panitia siapkan makan, nanti saya yang bayar. Kaget mereka saudara. Hah? Yang datang banyak loh Pak, enggak apa-apa. Terus bilang, baik nanti kami cari nasi kotak yang cukup sederhana. Boleh. Terus saya bilang, jangan sederhana.
Ya maaf itu saya guyon. Ya walaupun saya nggak tahu resmi. Berapa sih gaji prajurit itu, polisi itu? Dia tertawa saudara. Terus saya bilang jangan pakai nasi kotak. Siapkan yang prasmanan, makan meja. Waduh Pak, nanti itu lebih mahal. Gak apa-apa saya yang bayar. Bahkan saya menentukan siapkan 4 menu. Lebih kaget lagi dia. Sudahlah pokoknya hitung dulu 4 menu. Pakai daging Pak? Ya pakai. Gimana masa saya harus saja 4 menu? Pokoknya lucu. Puji Tuhan saudara. Akhirnya mereka nurut. Nah ternyata pas kami lagi makan siang. Mereka pada saling cerita. Wih belum pernah loh ada ibadah di kantor kita ini. Ada makan seperti ini. Nah saudara, itu banyak orang heran. Saya khotbah sendiri, saya memberi makan langsung mereka. Tapi itu kebiasaan saya memang. Mereka jadi kesaksian yang luar biasa. Ini ada komen dari Surabaya. Orang yang masih susah mengambil keputusan apa saja, sebab dia pelit, tidak mau rugi, tidak mau berkorban. Kita harus mau berkorban, dikorbankan dan menjadi korban. Berarti hidupnya belum berubah menjadi baru. Bila tidak mau dikorbankan, menjadi benih yang ditanam, maka hidup ini tidak berbuah. Betul. Dan tidak ada artinya sama sekali. Oke. Galatia 6 ayat 2. Kita baca sebagai ayat yang terakhir. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saling menolonglah dalam menanggung beban supaya kamu menaati hukum Kristus. PS. Hendaklah kalian naik Filipus. Ini ketutup lensa kamera Papa. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang. Supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. TSI. Hendaklah kita semua saling menolong untuk meringankan beban saudara-saudari seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu kita menaati hukum kasih yang Kristus berikan. MLT. Tanggunglah beban seorang akan yang lain. Demikian pula genapkanlah Taurat Kristus. FYH Filipus. Komen lagi. Khotbah hari ini kita kirim ke sebanyak-banyaknya orang. Karena yang berkhotbah. Petrus. Sudah terbukti. Izin Papa. Khotbah Papa saya share ke multimedia saya untuk direkam. Khusus khotbah Papa saja. Untuk kami share ke semua medsos. Silakan. Supaya banyak orang tidak pelit lagi. Dan siap jadi korban. Oke? Ikutlah merasakan kesukaran dan kesulitan orang lain. Dengan demikian saudara mentaati perintah Tuhan kita. Saudara, ayo kita melakukan itu. Ini saya cuma memberi kesaksian. Hari Minggu nanti saya berangkatkan seorang lagi lulusan, LP Magelang. Saya belum pernah ketemu dia. Saya juga lupa katanya dia pernah ikut Zoom. Dan dia tahu nomor saya dari Zoom. Nah, begitu dia lulus beberapa waktu yang lalu, dia langsung telepon saya. Waktu dia di dalam, istrinya menceraikan dia. Karena sebagai istri juga sudah capek lihat kelakuan suami seperti itu. Maaf ya, maaf. Nah, begitu dia lulus, dia bilang, saya harus apa ini? Apa latar belakangmu? Ternyata dia punya satu keterampilan. Ya, oke Frans, ya kemarin Papa telepon petugas LP Sumba bicara tentang adikmu itu. Nah, setelah saya berunding dengan keluarga yang di Nabire tentang suara kita ini, saya belum pernah ketemu. Saya nggak tahu dia ikut gabung nggak hari ini. Jadi hari Minggu ini saya berangkatkan dia untuk berbagi hidup dengan anak-anak Papua di Nabire. Nah, itu contoh. Maaf ya. Ini kalau saya ceritakan, saudara jangan mikir yang macam-macam. Mengapa kami bisa mampu?
menolong mereka. Ya karena sikap yang berkorban ini tadi. Ya, jadi genapi Galatia 6 ayat 2. Genapi ya, untuk kita menjadi berkat buat banyak orang. Kesaksian kemarin karena cuaca buruk, jadi pesawat tertunda cukup lama, 2 jam lebih saya di Bandar Napiri. Nah tiba-tiba ada seorang pengusaha telepon. Dia nggak tahu kalau saya akan berangkat. Loh, kok cepat sekali? Ada waktu sebentar nggak? Saya bilang nggak, cuma sebentar ini. Karena cuaca begini jadi belum tahu. Akhirnya saya dijemput di bandara. Nah hari ini dia itu buka resto, kafe, dan toko roti. Jadi kemarin itu persiapan terakhir, minta saya doakan. Ya udah. Nah begitu saya masuk ke tempat yang baru untuk hari ini diresmikan, terus diajak doa. Ya, yang punya ini orang Hindu. Ya, diajak doa. Nah di situ karyawan-karyawan semua yang kerja itu campur-campur. Ada yang Muslim karena saya ada pakai jilbab. Ya, ada yang Hindu juga, atau yang lain-lain. Nah selama saya doa, Roh Kudus itu tunjuk seseorang. Ternyata dia itu barista. Ya, dia dibayar 3 bulan untuk melatih barista baru di Napiri. Nah, saya enggak kenal. Selesai doa, saya minta izin kepada pemiliknya. Boleh enggak saya bicara dengan dia? Dia itu siapa? Oh, itu barista yang kami. Karena mereka franchise. Ya, dari Jakarta saya lupa enggak tahu. Saya enggak kenal. Ternyata orang Kalimantan. Nah, di hadapan pemilik suami istri ini saya ngomong apa adanya. Maaf ya, kita belum kenal. Tapi tadi waktu doa, ada sesuatu yang Tuhan katakan. Saudara, saya cuma sampaikan biasa. Enggak berlebihan semua. Di depan pemiliknya ini dia menangis, saudara. Karena masa lalu yang hancur. Dan ada masalah dengan istri. Pemiliknya kaget. Sampai dia berkata, kenapa kamu gak bilang ke bapak? Jawabannya, ini kan urusan saya dengan keluarga. Aduh, ini istri pemilik ikut tangis juga. Lihat dia nangis. Maaf ya. Saya langsung minta nomor rekeningnya. Cepat selesaikan masalah ini. Supaya istrimu yang kamu tinggal di Jakarta jadi tenang. Kaget juga ini pemiliknya. Sampai seperti itu. Waktu saya diantar balik ke bandara, dia masih eren-eren. Nah, dengar ya. Siapa yang sering bertanya? Karena ini sering saya ditanya orang. Awas kalau ada yang tersinggung saudara orangnya gitu saja ya. Begini pertanyaan banyak orang. Koden, kenapa sih Koden itu bisa peka betul kalau Tuhan bicara apa? Jawaban saya di sini. Tuhan itu tidak akan bicara pada orang pelit dan egois. Walaupun orang itu puasa sebulan 40 hari. Ya tekor dong 10 harinya hari yang mana. Jadi kalau ada orang ingin mendengar suara Tuhan. Tapi pelit. Gak akan. Kenapa tertawa? Hei, tarikan. Kenapa kamu tertawa? Karena Tuhan hanya bisa bicara kepada orang yang mau berkorban, dikorbankan, dan jadi korban. Pasti Tuhan banyak bicara. Karena kepada orang pelit kalau Tuhan bicara, diajak bertengkar. Tuhannya diajak bertengkar, berdalih-dalih dulu, alasan dulu, doa puasa dulu. Mati itu orang yang mau ditolong. Kalau kelamaan seperti itu. Jelas ya? Ayo hari ini kita semua jadi berkat. Siap berkorban. Jangan tinggal 1 biji saja. Mati, tumbuh pohon besar yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak warga binaan dimanapun kalian berada. Janji lulus dari lapas masing-masing. Hidup menjadi korban. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.